tinggal di mana? Kami dari Denpasar, Pak Haji. Hah? Tinggal di rumah. Iya, rumahnya di mana? Di Denpasar. Denpasar. Nggih. Sehari-harinya apa di Denpasar? Kegiatannya, pakai mic. Oh, pakai Sehari-harinya apa? Sehari-hari bantuin istri. Istri. Iya. Apa kegiatan istri? Jualan jualan seragam. Jualan seragam. Iya. Konveksi. SD, SMP, SMA. Semua. Iya. Hah? Konveksi. 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 Jahit sendiri atau belanja ke orang? Enggak aja sendiri, punya tukang jahit sendiri. Hah? Punya tukang jahit sendiri. Punya tukang jahit sendiri. Iya. Udah berapa lama Ini sebetulnya saya menjalankan usahanya orang tua. jalanin usahanya orang tua? Nggih, ngelola usaha orang tua. Ah. Iya. Bawa deh. Goreng kentang ya. Pesan nama kakak saya dulu bisa gak sama Ustadz? Hah? Sama kakak saya? Yang pulang, sebelum pulang, makan kentang dulu ke atas. Iya. Iya. Sausnya beli dulu saus. Banyak. Oh, iya. Jadi orang tuanya usaha itu. Betul. Oke. Karena ayah sudah berpulang, jadi beliau menyampaikan amanah kepada saya untuk Apa? mengelola. Beliau sudah berpulang, Udah meninggal. sudah. Ah, terus? Jadi beliau mengamanahkan kepada saya untuk mengelola perusahaan tersebut. Mbaknya berapa bersaudara? 3. 3. Yang jalan usaha kayak mbaknya sendiri. Ada apa, anak pertama, putra apa ada pertama. saudara-saudara yang lain? Kakak nomor 1. Oke. Nah, ini yang tahu RDI mbaknya atau suami? Saya. Mbaknya. Betul. Terus apa yang tertarik dari ilmu RDI kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi melihat ada suatu keterkaitan antara apa yang saya alami dengan beberapa orang yang sudah berhasil melewati apa yang saya alami tersebut. Jadi saya ingin mencoba, ingin mengetahui sebetulnya apakah sama cara tersebut dengan yang akan saya lakukan tersebut. Jadi saya perlu semacam privat atau arahan khusus lah untuk mengalami penyelesaian atas masalah saya. Jadi kuncinya cuma satu. Sekarang pertanyaan dulu sebelum kunci satu. Pertanyaannya, hajatnya mbaknya apa nih yang sekarang? Kalau masalah penghasilan sudah pasti Pak Haji ya. Terus sekarang yang pertama itu saya sejak saya mengelola usaha orang tua dan ayah saya sudah berpulang. Jadi sikap dari keluarga kandung, kakak kandung serta ibu sudah berubah 360 derajat. Jadi cenderung tidak bisa menerima keputusan tersebut. Keputusannya apa? Itu tadi, bahwa ayah saya menyerahkan itu perusahaan kepada saya untuk mengelola. Jadi saudara-saudara saya itu merasa bahwa saya tidak berhak untuk itu. Jadi dalam keseharian saya diberikan sikap-sikap yang membuat agak sedikit ya mental lah Pak Haji. Tapi saya kan tidak boleh melawan karena bagaimanapun juga itu ibu dan juga saudara kandung. Jadi jadi bapaknya nyerahin usahanya ke mbaknya. Betul. Nah, ibu kandungnya masih hidup. Masih. Sama kakak masih hidup. Betul. Nggak terima bapaknya ngasih usaha ke mbaknya. Betul. Ya, Beliau betul, sudah betul. menyampaikan sendiri bahwa kenapa adik saya kok dikasih yang enakan dibanding saya begitu. Itu namanya resiko usaha warisan. Makanya kalau bisa mbaknya tinggalin usahanya, kasih ke kakak-kakaknya lagi, ke mbak mamanya. Mbaknya punya usaha sendiri. Jadi saya harus mencoba buka usaha sendiri dulu. Harus. Baik, Saya Pak nih Haji. usaha sendiri mbak, nggak join-joinan. Sama Baik, kakak Pak. saya enggak. Saya kan 2 bersaudara, enggak. Iya. Nggak ada, sendiri aja. Baik. Ngapain join-join? Sendiri mbak. Baik. Kalau untuk mungkin Pak Haji bisa melihat dari karakter saya mungkin secara luar, kira-kira usaha apa Pak Haji yang bisa saya jalani? Apa yang banyak serak? Apa yang banyak yang seneng? Apa yang banyak kalau jalanin gembira? Bebas. baik, Mau baik. apa? Baik, Pak Mau Haji. kontrakan, mau kos-kosan, mau penginapan, mau restoran, mau rumah makan. Bebas mbaknya baik. yang atau mau dagang jual beli, bebas. Apa aja yang mbaknya mau suka. Lalu kalau untuk pertanggungjawaban saya misal nanti karena kan beberapa kali ayah datang ke mimpi menyampaikan untuk menjalankan hal tersebut. Saya bagaimana nanti Pak Haji? Ya nanti bilang ya, saya mau jalanin, tapi kan mama sama kakak nggak setuju. Ya udah aku buka usaha sendiri.
dibilangin begini sih, beliau kan memanggil saya tuh si gitu kan ya, nama saya Desi. Si, masa kamu nggak bisa mengatasi, papi aja sudah, masa kamu nggak bisa, begitu sih jawabannya beliau di mimpi loh Pak Haji. Ya kalau dia ngomong begitu, mbaknya mesti diatasin dong. Caranya pakai ilmunya RDAY, Ah, itu remes yang sama alat kamu. kelamin. Oh, terus? Nanti buat salaman sama ibunya, remes alat kelamin, buat salaman ibunya. Oh, Ibu gitu. saya lebih galak daripada ibu mbaknya. Ya, Kang Nur. Ibu saya kalau damprat anak buah saya nih, staf saya, asal aja dia. Saya juga nggak Benar, goblok, benar. saya remes, saya bilang. Kan kalau saya datang salaman sama dia. Iya salim Saya lah, iya remes. betul. Apa ada Luluh. doanya Pak Haji? Bebas, mau luluh, nurut, manut, katut. Baik, Nih baik. ibu saya udah turun itu. Setiap Ustadz salaman aja ya. diomelin sama ibu saya. Baik. Padahal ibu saya bukan lulusan pondok pesantren. Alhamdulillah. Iya Pak Haji. Diomelin sama ibu saya. Itu Iya. maksudnya Ada yang nggak betah harus tuh masuk Ustadz gitu dua, apa ya. gimana? Apa dari luar? Dari dalam, Oh dari dalam. masukin ke dalam, Berarti Oh biar biar- nyentuh dulu ya. sampai nyentuh. Oh iya. Remas 9 kali, buat 9 salaman sama ibunya. Baik. Apa keputusan saya tidak dilanggar? Baik. Apa keputusan saya tidak ditolak? Apa keputusan saya diikutin? Nah, itu. Apa maunya saya mau nurut? Semua peninggalan papa saya tidak diotak-atik. Begitu. Seandainya ibunya tidak mau diajak salaman bagaimana? Pak Haji? Enggak pernah nggak mau sih, alhamdulillah. Soalnya bicara aja saya lihat kayak menghindar gitu. Ditatap aja matanya. Kamu colek alat kelamin kamu taruh di mata, kamu tatap aja. Oh. Kamu tatap. Tatap matanya. Kita harus nyentuh dulu Pak Haji ya, sebelum itu ya, natapnya itu ya. Iya, Nyentuh colek ya. dulu alat kelamin kamu taruh di mata. Nanti 9 kali terus kamu tatap. Yang saya tatap takluk. Kita nih harus naklukin Berapa kali? orang 9. Berapa kali gini? 9 kali. 9. 9 kali. 9 kali. 9 kali. Baik. Takluk, Bos. Gue punya istri. Tapi gue nggak punya rumah. Gue remes alat kelamin gue. Kasih gue rumah. Alhamdulillah gue sama mertua gue dikasih rumah. Gue nikah nggak punya mobil. Gue remes alat kelamin gue salaman sama papa gue, mertua gue. Kasih gue mobil. Jadi gue dikasih sama mertua gue rumah plus mobil. Alhamdulillah. Baik Pak Haji, saya akan berusaha. Itu ada 2 cara. Mungkin cara ketiga Pak Haji, kira-kira mungkin yang lebih mendekati keberhasilan. Makanan, lo beli makanan. Nggak pernah mau. Oh ya udah, Makanan. salaman. Salaman. Iya. Baik. Terus ini Pak Haji, kalau untuk masalah penghasilan, apakah ada cara-cara khusus supaya saya bisa meningkatkan penghasilan saya pribadi dan juga perusahaan yang sedang saya kelola ini? Sedekah subuh jangan bolong. Baik, itu Cari sedekah anak subuh. yatim kurung. Kalau Oh. nggak anak yatim kurung nggak bisa. Berarti bisa Spesial. transfer ke sini ya? Maksudnya? Iya, cari. Kalau di sana ada, kerjain. Kalau nggak ada, numpang aja di sini. Baik. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, masih dalam perut ibunya. Ya, sedekah subuh jangan bolong. Iya. Sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta jangan bolong. Kok potong sapi? Ya kan kita pengen hajatnya 10 miliar. Kalau nggak 10 miliar ya potong kambing. Kalau nggak ya potong ayam. Kalau nggak ya potong cicak. Baik. Kalau di sana potong onta. Betul. Di Mekah. Di sini potong sapi. Iya, baik. Terus sama ini Pak Haji, untuk suami saya, ini kayaknya dia masih ada rasa sakit. Yang saya kurang tahu apa sih penyebabnya. Sakit apa? Kalau dulu sih asam urat. Gak ngerti saya juga. Kalau Cuma kadang-kadang ya nggak tahu juga sih aku ini. bangun tidur kadang-kadang nggak bisa jalan. Sakit sekali. Tapi Apanya yang sakit? kaki. Oh iya. Kaki dengkul itu. Kadang Ke saya nggak dokter? berani ke dokter. Udah ke dokter, dokternya ngomong apa? Nggak berani ke dokter. Oh iya. Iya. Jadi gini, orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakit di badan. Orang yang mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar
tidak akan ada penyakit di badan. Nah, jadi Bapak wajib mandi jam 00. Oh, iya. Pakai air hangat boleh Pak Haji? Boleh. Ada jam- doanya mungkin? Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo sehat normal gitu. Sambil mandi. Jam 00. Kalau Bapak mau lagi, kalau pengen sembuh cepat total, Bapak mandinya nggak boleh mandi sendiri, harus dimandiin sama istri dan istrinya nggak boleh telanjang bulat. Harus pakai daster, nggak pakai BH dan nggak pakai celana dalam. Terus kalau nanti pikirannya aneh-aneh, Langsung alat kelamin masnya dikasih karet, dijepret, dijepret. tak jadi mandi. Nggak jadi mandi. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Hah? Iya betul, senyum sendiri. Nah suami belum pernah nonton YouTube saya. Pernah nggak kuat katanya. Nggak sakit kuat. perutnya. Apa? Sakit perut. Sakit perut. Dulu kan pernah ikut pencerahan kami Pak Di Haji. sini. Iya Di atas. Di atas atau 2 di tahun bawah? yang lalu. Hah? 2 tahun yang lalu. Oh, di November. atas? Masih Iya. di atas. Kaki saya nyangkut di kursi itu. Oh nyangkut di kursi. Iya, mungkin Pak Haji sudah lupa ya saking banyaknya. Iya. Terus sama ini Pak Haji untuk ritual memanggil uang. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Mungkin Ajarin, Pak. ada nggak centongnya? Ajarin duduk bangku situ. Nah setelah pulang dari itu, pulang pertama itu, Ya. saya ngerasakan saya lebih percaya diri. Oh ya. Saya percaya diri terus saya ngotot, ayo mau ke Bogor lagi, Ayo ke Bogor lagi. Ya sebentar dulu Pak, ini masih ini urusannya ini gitu. Nah, terus baru terus ini alhamdulillah bisa ketemu lagi. Wah, alhamdulillah. Ini namanya Haji Marco. Ah, Marco. Haji Marco. Oh Haji Marco. Ya. Marco pas main. Spesialis nyentongin duit. Oh saya kira pemain bola. Ya, Marco dia kan pemain basket. bola bagian ngelempar bola keluar. Out. Kan kabare beli. Alhamdulillah. Kakinya kebanyakan itu makan lawar kuir. Enggak. Oke, untuk biar banyak itu apa? Space numpuk-numpuk pakai ini ya. Jadi kalau di kandang ini Pak Haji ngasih uang bibit untuk ya kayak apa namanya jimat, kalau bahasa Inggrisnya amulet. Jadi biasanya kita lakukan itu setelah sholat fardu. Jam setiap apa? sholat fardu. Habis sholat fardu kita mulai itu apa 5 kali sholat fardu itu kita dengan manggil uang. Manggil uang ini biasanya kita awali dengan bismillah dulu, baca alhamdulillah 9 kali, baru manggil uang. Manggilnya seperti ini pertama ini yang ganteng-ganteng ya. Oh yang Ini gambar orang sama gambar orang. ya. Ini yang jegek-jegek lagi menari yang jegek di sini. Jadi kita panggilnya seperti ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilahnya anak yatim pimpinan dari Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Saya memanggil uang dengan mengharap ridho Allah, saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Kenapa kita manggilnya nomornya banyak sekali? Karena Allah itu maha kaya. Jadi dipanggil yang ini yang ganteng, kamu masuk ya ke dalam rekeningku, kamu datang ya. Tariknya ke sini ya, jangan buang ke sana, mereka pergi ya, melalui. Terus jadi ini tarik sini, ganteng, kamu datang ya ke rekeningku, ke pundi-pundi keuanganku, ke lemariku, ke dompet-dompetku yang ini cantik, kamu datang ya warna merah, warna biru, datang dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Dan apabila engkau aku gunakan untuk membeli atau membeli sesuatu, ajak teman-teman kamu lagi datang ke sini, Euro, American Dollar, Hong Kong Dollar, Singapore Dollar, Thai Baht, Malaysian Ringgit, Yuan, uang mau dari dari Arab, Real, Dinar, Dirham, masuk.
masuk ya sayang, masuk. Saya memanggilmu karena engkau lah sahabatku dan kau pasti datang dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Gitu. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu sedang memanggil uang seperti kita itu mengambil teman atau sahabat karena diketahui kalau orang-orang bilang itu kalau uang itu ada ruhnya terus dan uang ini juga bisa kita panggil dengan bahasa yang bagus dengan yang sedih, jangan uang datang ya uang, jangan tapi kita senang. Hai uang ganteng cantik masuk ya saya, masuk ke rekening saya sudah membutuhkan kamu 20 miliar per bulan atau 10 miliar per bulan. Masuk sayang, masuk. Dengan wasilah anak yatim piatu B dan pimpinan dari Bapak Haji Susanto, semua uang masuk. Saya sedangkan membutuhkan, saya masuk. Kita harus yakin, karena kalau kita nggak yakin, dari mana ya, kapan ya, kita semakin jauh kita yakin kita memanggil uang dengan harapan ridhonya Allah, karena yang mengabulkan semuanya Allah. Jadi kita dengan cara yang sangat tenang dan yakin bahwa hari apapun kapanpun pasti uang datang. Pertama ibu kan pembeli udah sedekah ke kandang, yakinin bahwa ibu dan beli udah hijab di sini, yakin pasti uangnya datang. Gitu. Harus yakin, jangan kapan ya, di mana ya, masa sih ya, kone ini bohong kali ya. Dapat Abah istri mau saya. nanya, kalau seandainya pas saya sholat kan kadang duhur sama asar nggak di rumah, kan nggak enak dong sama Oh nggak usah, kalau nggak di rumah ya jangan. Pokoknya pasti di rumah aja, cari tempatnya yang enak, tempatnya yang nyaman, gitu. Maksudnya lagi ke jalan itu apa? Sulawesi. Enggak. Jadi panggilnya harus senang, ya. Dan yakin itu uangnya insya Allah pasti, kita harusnya ya tahunya pasti uang dari mana gitu, berbagai arah. Ada yang mau Kan mama udah lakuin. Sudah. ya. Cuma mah lihat apa? Dari aja ngajarin. Dapat lihat di YouTube-nya. Oh ya. Ya sekarang kan udah ketemu, tinggal yakinin aja. Baik. Oke. Nanti ngelah pipis menumpuk-numpuk. Jadi orang kaya di Denpasar. Amin. So, ini uangnya silakan. Maaf, Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Sukses. Sama-sama. Harus yakin, Nggih, baik Pak Haji. harus yakin. Alhamdulillah baik. Pasti. Nggih, baik. Nggak boleh bilang dari mana, nggak Setiap boleh. pagi Setelah Pak Haji, sholat Pak. setiap pagi istri saya itu di uang beginiin. Saya lihat, siapa ngasih tahu? Pak Haji, gimana orang waktu pencerahan ada? Ini di YouTube gitu. Maaf saya ganti namanya Pak Haji Kelam, soalnya sering ngomong kelam. Iya. Kamu itu nama orang diganti-ganti. Iya. Enggak tahu juga. Jadi Bapak sekarang usia berapa? Kenapa? Umurnya berapa? 49. Ibu? Sama. Sama. 49. Anak berapa? Satu. Umur? 24 ya. Oh? 24. 24. Laki perempuan? Laki. Laki. Oh iya, kegiatannya apa? Nah itu masalahnya juga anak Anak kenapa? enggak mengakui kami sebagai orang tuanya karena dari kecil ikut ibu mertua ibunya ini dan Serumah nggak? Enggak. enggak. Jadi dia tinggal di mana? Di rumah ibu saya. Oh iya, jadi nggak pernah ketemu dong? Ketemu tetapi sudah ya itu tadi kan Enggak, ada jauh seleksi. enggak. Jadi Pokoknya sudah mengakui. kalau saya bilang terlalu kurang ajar gitu. Ya saya aja yang ya maaf saya yang dibilang bajingan. Saya masih hormat sama ibu saya. Saya masih takut sama ibu saya. Saya sudah kasih tahu, kamu boleh berani sama papa, tapi sama ibumu jangan pernah. Karena ibumu melahirkan kamu itu taruhan nyawa. Saya bilang begitu. Dianggap angin lalu aja. Ya didengar. Iya, sakit perasaan saya. Sakitnya Karena- di mana? Gimana? Sakitnya di mana? Sebentar tak tanya dulu. Agak di sini. Itu makanya ya udahlah. Kalau Bapak lahir di mana?
Saya lahir di Denpasar. Lahir di Denpasar, ibu Sama. di Denpasar. Tapi enggak kenal waktu dulu. Kan lahirnya beda. Iya. Mm-mm. Terus bapak sama ibunya asli mana? Bapaknya asli mana? Bapak saya asli Jogja. Jogja. Ibu saya Pontianak. Pontianak. Iya. Tinggalnya di Bali. Tinggalnya di Bali. Bapak berapa bersaudara? Saya 3. Saya Bapak- nomor 3. Nomor 3. Iya. Nah, waktu bapak lahir, bapak sama ibu nikah tuh sama Islam apa beda? Waktu itu sama. Ibu saya itu Katolik, Katolik. bapak Bapak, saya Islam. Bapak saya ikut ibu saya, ikut Katolik. bapak lahir ikut Bapak agama apa? Bapak lahir ikut agama Islam. Bapak. Saya agama Katolik. Ikut Katolik. Ya. Sampai hari ini. Hari ini saya mualaf. Oh, mulai kapan mualaf? Udah berapa tahun? Mulai tahun 98. 8. 98. Sebelum nikah apa sudah nikah? Sebelum. Sebelum nikah. Ya. Oke. Nah, sebelum nikah. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Setiap Belum bergaul, nikah udah mualaf. ya, Sebelum nikah. sebelum Oh, nikah jadi pas nikah udah Islam. udah Islam, Oke. Hal papa Katolik. Katolik. Nah, Papanya dulu Islam. papanya Islam. Dulu Islam, Ikut karena katanya bapak ayah saya itu mungkin leluhur dari bapak minta. Ada satu anak yang Islam. Iya, ada. Mungkin saya tidak mengerti. Ya. Gitu. Kalau saudara Pertama masih Katolik, yang kedua, yang laki, yang kedua masuk Hindu. oh Hindu. Iya. Karena nikah sama orang asli Karangasem. Oh, Karangasem. Iya. Ya. Bu, kalau saya boleh tanya nih, bapak kan mualaf. Kalau ibu kan dari lahir Islam. Iya. Nah, bapak ibadahnya gimana kalau saya boleh tahu? Kurang. Iya. Kurang Makanya banget. tadi waktu bapak saya ngomong kan bapaknya bapak dari mana, ibunya bapak dari Iya, mana, terus nikah. Iya. Bapaknya bapak agamanya apa, ibunya apa, Iya. terus apa. Saya maka kan saya Iya. ngeker. Makanya Enaknya saya nih kalau ngomong. privat nih, kita berdua nih Iya. kelihatan. Jadi Itu yang detail-detailnya saya enak. harapkan, Pak. Apa? Makanya itu yang saya harapkan supaya tahu tidak hanya apa ya kayak di pencerahan itu aja kan global. Global. Iya, global. Kalau Paling enak begini privat. saya kan tahu jadinya minus saya ini di mana Ya, sih? jarang loh. Ini kan saksinya ikut saya udah tiap hari di sini. Saya jarang loh nanya, bapaknya bapak dari mana? Ibunya bapak Iya. dari mana? Iya. Terus agamanya ibu apa? Iya. Agamanya bapaknya bapak apa? Iya. Terus nikah. Bapaknya ikut kemana? Terus bapak berapa bersaudara? Sampai detail gitu, nggak pernah saya. Iya. Maka saya bilang, coba lo tanya Ji, coba tanya. Iya, gue tanya. Nah, Pandangan matanya soalnya seperti elang dulu. Bukan saya ngomong ya. nah, kalau saya boleh tahu Pak, Boleh. ya bisa gak Bapak bantu saya kedekatan Bapak sama Allah Subhanahu Wa Taala tuh lebih deket. Kenapa? Biar nanti putra tercintanya luluh sayang sama mamahnya, sayang sama papanya. Jadi Bapak nggak usah nuntut anak. Kamu harus sayang sama mama, nggak usah. Oh, Tapi iya. Bapak memperbaiki diri dulu. Nanti Allah kan takjub dengan Bapak. Nanti Allah bikin takjub Bapak dengan cara apa? Anaknya takluk sama mamah dan papanya. Iya. Nah, maksudnya apa tuh Pak Haji? Bisa gak Bapak ke Tuhan kita, ke Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah bisa. deket? Caranya apa Pak Haji? Sholat harus tepat waktu. Sholat ba'diyah qobliyah dikerjain. Berjamaah nggak boleh bolong. Coba. Karena itu Pak Haji kemarin dia sempat nyampaikan dan saya sarankan begitu. Dia Alasan pakai- kakinya yang sakit. Apa namanya? Pakai apa istilahnya? Duduk. Sujud. Ya, Pakai sujud sakit. sakit. Iya, tapi tak paksain. Ya. Tak paksain sampai orang Jadi Bapak belak- nanti sholatnya berdiri aja. Ajarin bos, sholat berdiri bos. Sholat duduk. Ajarin sholat duduk. Ajarin. Kakinya asam urat tuh.
Saya suruh obatnya kayak Bapak. Nih, lo cerita asam urat. Ini asam urat gede Oh, coba. 11 koma. Ini masih 7 kemarin, 6. Tapi sering kumat. 11 koma dokternya. Kaget dokternya. Purinnya udah 11. Purinnya udah 11. Bapak purinnya masih 7. 7,6 dia. Nggak bisa. Apa ini kan? Si anak apa ini Pak Ji? Makan apa? Mandi. Mesti nggak mandi. Iya telat mandinya. Mandi terus. Jam 00 itu. Jam 00. Udah nggak pernah. Kumat sekarang makan apapun sudah. Sate kambing, hayo. Ayo. Cuman dia belum kawin sama kambing. Kapan Pak Ji? Makan Hari sate ini kambing. nanti sore jam 6. Oh, nanti Waktunya sore. kawin sama kambing. Ya, ada kambing betina. Kawin. Bapak kalau bisa duduk begini boleh. Kalau Iya. nggak bisa, Ampun, dah, sakit kalau sekali. nggak bisa duduk di bawah sakit, ya boleh duduk begini. Sakit, berarti nggak bisa. Berarti duduknya di kursi. Nah, sholatnya duduk begini. Ya, sholat duduk begini. Allahu Akbar. Ya, ruko sudah gini tuh. Ruko, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya lebih bawah. Kalau rukonya begini, berarti sujudnya di bawah ini. Kalau mau lebih ini lagi, rukonya begini, sujudnya di bawah. Kalau kuat, kalau nggak kuat Bisa gitu. bisa gini sujudnya, kepala kita biar ke bawah. Allahu Akbar. Kalau nggak kuat duduk begini, biar tetap begini aja nggak apa-apa. Duduk dua sujudnya, Allahu Akbar lagi. Nah, terus naiknya duduk lagi ya Allah. Kalau memang nggak kuat berat, ya sudah. Posisi rukuknya, Allahu Akbar, rukuk. Wa Rabbiyal Azim, Sami Allah Alhamdulillah. Sujudnya lebih Rendah. lagi. Pol. Sudah nyaman. Itu kuat. Itu duduknya kursinya nyari yang nyaman. Itu kan ada yang Ya, itu terakhir. tadi. Kalau Nggak pas usah. Nggak usah. Nggak usah. Langsung Nggak tetap di usah. sini. Oh, nggak usah. Pas duduk aja. Tetap di sini. Tetap di kursi aja nggak apa-apa. Allah Akbar. Tahiyat ya sudah begini tahiyatnya. Ya, ya. Allah Akbar. Ruko. Sami Allah. Sujud. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Belum bisa, dia kan mualaf. Ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Ajarin pakai bahasa Indonesia. Pakai mic. Jadi kalau duduknya berat seperti itu pasti tidak bisa duduk Iya, full. full. Sudah sholatnya duduk seperti itu begini Iya, nggak apa-apa. iya, Ya, gini, nggak apa-apa. terus baru sujudnya lebih rendah. Ya, gitu jadi duduk Allahu Akbar. Ya. Sebisa-bisanya bacaan yang dihafal. Iya, iya. Bapak Fatihah sudah hafal? Alfa. Ah, sudah Fatihah. Al-Fatihah. Suratnya apa? Kulhu hafal? Anas. Al-Ikhlas. Qul huwallahu Iya, ahad. Ya. Ya sudah itu terus aja enggak Iya. apa-apa. Allahu Akbar. Langsung enggak apa-apa, langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya. Langsung Allahu Akbar. Kalau nggak bisa bacaannya sudah enggak apa-apa, Allahu Akbar. Iya. Kalau belum hafal enggak apa-apa. Iya. Belum hafal. Lupa. Lupa, nggak apa-apa. Baca apa saja boleh. Iya. Allahu Akbar, ya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Atau Alhamdulillah juga boleh. Baca apa saja boleh. Sami Allah bisa. Iya. Sami Allah. Iya. Nggak diteruskan nggak apa-apa. Iya. Sami Allah. Dah. Terus langsung sujud, ya. Sujud. Allahu Akbar. Nanti ya.
Sedikit ya subhana rabbiyal a'la, gampang ya. Iya. Subhana rabbiyal a'la, hafal. Hafal. Ya, enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. 3 kali itu. 3 kali. Allahu Akbar. Duduk. Robbi firli, Robbi firli. 2 kali. Robbi firli, Robbi firli. Sudah. Sujud lagi. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana. Allahu Akbar. Ini udah 1 rakaat. 1 rakaat. Fatihah lagi. Fatihah lagi. Qul huwallahu lagi. Nah, sujud, Rukuk. nurut. Lagi. Subhana rabbiyal azim. Kalau tadi a'la. Kalau di atas subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Duduk. Robbi firli, Robbi firli. Artinya ampuni aku Allah, Allah ampuni aku, Allah ampuni aku. Artinya itu. Iya. Tapi tidak usah diartikan. Iya. Artinya Itu udah ada 2 rakaat jadi. terus sudah rakaat kan? Iya. Terus tahiyat. Nah, tahiyat. Tahiyat Awal. hafal, tahiyat awal. Oh, At-tahiyatul Belum. mubarakatus. Minimal baca Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nah, Muhammad. minimal itu. Iya. Ya. Tahiyat akhir pun seperti itu enggak apa-apa. Oh, Minimal, tapi terus iya. dipelajari terus. Minimal jangan nunggu sampai hafal semua. Iya. Sebisanya bacaan apapun digerakkan. Oh. Udah sampai hafalnya hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad tok. Oh, sudah, enggak apa-apa. Langsung. Tapi nggak pakai toknya kan? Oh, enggak ada toknya. Toknya ndak dibaca toknya ndak dibaca toknya. Bisa sholat loh Pak, Hah? belum hafal doa-doa. Iya, enggak apa-apa. Tadi sambil Malesnya itu gara-gara Pak Haji, kaki. malesnya itu loh Pak Haji. Udah Sambil dimarahin sama Pak Haji kelam. Maaf loh Pak. sambil duduk gini ya. Iya. Duduk gitu enggak apa-apa. Iya. Tahiyatnya juga sambil duduk. Dah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Selesai ya. 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, Praktekin. waktu pas Untuk supaya Pakai mic, pakai bahasa Bali nah. maaf ya Bli, untuk mengurangi asam uratnya ini, kurangi itunya araknya sama alkoholnya, karena itu pengaruh banget. iya, saya sudah mengurangi Pak Haji. Iya. Ya mengurangi yang di warung. Iya. Susah. Kurangi. Kurangi di botol. Beli sebotol itu. Enggak ada yang di warung ya. Itu biar karena kita kan yang ngerasain Jadi sendiri. minum araknya nggak boleh di warung, minumnya di rumah. Minum Tempeling alkoholnya jangan di warung. Nanti sama Apa? nyonya. Disentil sama nyonya. nggak Yaudah kelihatan. jangan minum di rumah, minumnya di warung aja. Di warung nambah minum, alkoholnya ditambah. Iya. Di rumah jangan minum ya, takut disentil sama istri. Jadi minumnya di warung ya gitu ya. Iya, sayangi diri, apalagi kalau malam kan berasa banget cenut-cenutnya itu kayak gitu. Iya. Iya. Apalagi kenikmatan sesaat, tapi malam-malamnya kita ngeluh. Kasihan istri juga kan kita ngerasain sakitnya tuh kayak gimana. Iya, betul. Ya, semangat ya bos. Beli. Yen sing nawang tiang idang. Terus Ngelah pipis menumpuk-numpuk. terus Bisa Lu, jadi Pak Haji dari supir mana ya? Dari Bali? kapal. terus Pak Haji malu. Nanti orang Balinya pada komplain. Artinya siapa tahu kita jadi orang kaya, punya uang yang menumpuk-numpuk banyak sekali ya. Paling-paling enggak jadi supir kapal. Jadi pilot ya. Coba ulang lagi dari awal. Yang Dari sing- awal. Hah? Ulangi dari awal. Oke. Om Swastiastu, beli, gini-gini kabare.
Oh, becek-becek. Becek-becek. Oke. Balina kije, dije. Oh, Bali Aga. Beli aga. Apa? Tiang di kerobokan petenget ya, Oh, ya petenget. LP nih kok? Ya. LP. No enggak. Petenget. Pila Oh, kendal. asli di Jen kok. Nah, enggak. Oh, Nah. melalui kan kamu. Punya villa. Punya pila ya dulu. Oh, punya bila. Ya. Mi suge cai. Amin. Astung kare. Oh, Astung Karo pemekelo pindah, Pak. Oke. Tadi Pak Haji bilang apa? Ulangi lagi. Yen sing nawang tiang ngidang punya pipis benumpuk-numpuk. Tiang jadi supir kapal. Jadi yakin ya, kaya tajir melintir, banyak uang menumpuk-numpuk. Iya. Oke? Oke, amin. Uang, pipis uang. Pipis uang. Ya. Pipis Ulangi uang. lagi. Sekali lagi. Anu Pak Haji, satu lagi. Kan saya nyoba jual beli motor. Ya. Cuman ya gimana, lama sekali enggak laku-laku motor. Udah coba nawari melalui medsos. Dari mulut ke telinga gitu. Kalau dari mulut ke mulut ciuman. Dari mulut ke telinga. Jadinya saya ngomong gini. Itu. Dari mulut ke telinga geli. Udah tak tiup. Kalau ke mulut ciuman ya. Iya, bahaya, Pak. Iya. Jadi digosok pakai celana dalam bekas pakai digosok. Oh. Laku tidak ditawar, gosok pakai celana dalam. Oh, Nah, yang habis digosok. dipakai. Ya, yang bekas dipakai copot satu korbanin. Taruhlah harga celana 50.000, mahal-mahal 100.000 dikorbanin buat gosok. Laku terjual, tidak ditawar. Nanti laku terjual tidak ditawar. Amin. Nah, nanti celana dalamnya ini disimpan. Belanja lagi, motor lagi, jual lagi, gosok Nggak boleh lagi. dicuci Pak Jimal. Apa? Nggak boleh dicuci. Nggak boleh dicuci. Celana itu. Iya, nggak boleh. Langsung. Nggak boleh Nggak boleh dicuci. dicuci habis dilap Tetap. motor satu. Jangan pakai cawatnya kamu, jamuran untuk Ya, motornya. Ini bisa ketemu di mana dulu ceritanya waktu masih gadis sama bujangan? Teman satu sekolah. SD, Satu sekolah. SMP, Saya diputusin, Pak. SMA. Iya. Oh, ketemu. Pernah satu kelas? Satu kelas. Oh. Pacaran seminggu diputusin. Oh, awas gitu. Apa yang dulu tertarik waktu SMA kok? Dulu Terikat. ganteng saya, Pak. Rambut saya bagus, sekarang habis. Makanya saya tutupin, Pak. Iya, oh dulu ganteng. Wah, dulu ganteng, Pak. Wah, antri, Pak. Antri. Iya, saya lewat tuh orang cewek-cewek itu antri. Mau muntah. Mau ngelempar. Oh, jadi temen SMA. Iya. Oh, iya. Mungkin saya dikasihani, Pak, sama istri saya. Tapi saya bersyukur, terima kasih mau sama saya. Aduh. Terus kami ada rencana Ya, pakai mic-nya. Ya, kami ada rencana membuka usaha Pak Haji. Itu Bidangnya? sih rencana mau cuci motor. Cuci motor. Iya betul, tapi kami mau nanya kira-kira kalau menurut penglihatan Pak Haji apakah itu sesuai dengan minat sama bidang kami? Cocok. Oh baik. Cocok. Tinggal nanti di torennya air yang buat nyuci. Cara dalam kita satu cemplung. Saya dan dia. Satu aja. Oh. Bapak boleh, ibu boleh. Baik. Masukin ke dalam torennya buat nyuci. Udah orang bolak-balik. Waduh. Bolak-balik nyuci cawat. Nyuci. Takut bolak-balik. Rame. Terus kalau distribusi kacang kedelai kayak kacang hijau tuh cocok Pak Haji? Cocok. Caranya Cocok. untuk menarik customer? Dilangkahin karungnya. Mm-mm. Misalkan ibu belanja berapa karung, dilangkahin aja. Bapak yang langkahin boleh, ibu yang langkahin boleh. Ucapannya apa? Mana Pak Haji? cara manggilnya? Kasih 2 lembar. Apa itu?
Cara Untuk manggil jual. pembeli kacang kedelai atau kacang hijau. Alhamdulillah, makasih. Paling atas. Baik. Dibaca tapi jangan ada suaranya, bisa gak yang paling atas? Paling atas, kertas paling atas. Baca tapi jangan keluar suaranya. Sudah diwakilin Pak Haji. Kata saya buram mau udah kontrol jual meme, beli meme. Mau nomor 1 lagi. Ini sebenarnya kayak itu loh, kayak suami istri, kayak teman kita SMA Endang sama Moneng, sama bener. Ada saya teman SMA nikah, namanya ceweknya Endang, cowoknya namanya Moneng, lucu banget deh. Aduh, Endang sama Moneng. Alhamdulillah dapat ilmu. Nanti lah. manggilnya itu caranya rame gitu. Nah, coba Bapak paksain. Nanti pulang dari sini mulai deket sama Allah. Ya. Dekat sama Allah, mulai dekat sama Allah. Wah, paksain. Nanti anaknya pasti deket sama bapak sama ibu. Pasti anaknya takluk sama ibunya, nurut, sopan. Begitu. Yang penting papahnya nih coba dekat dulu sama Allah. Jadi Allah bikin takjub. Itu bagus. Ya. Terus apa lagi, Bos? Sering kali saya diingetin sama istri saya untuk sholat gitu. Apa jawabnya kalau diingetin sama istri suruh sholat? Oh Bapak iya, jawabnya apa? sebentar gitu. Apa? Iya sebentar gitu. Oh, Saya sebentar. selalu Bukan Pak Haji, dia jawabnya begini. Saya selalu beralasan agama dan spiritual itu berbeda. Gitu. Ya. Saya selalu malah memberikan pengertian yang menurut versi saya, Ya. bahwa agama itu lebih kecil dari spiritual. Di dalam spiritual itu ada agama, gitu. Bilang gitu untuk bela diri. Oh, bela diri. Iya. Luar biasa. Ini cocoknya jadi itu loh, pemain sinetron. Seharusnya Pak Haji. Harusnya. Cuma nggak ada yang mau Apa? aja. Jadi pecalang. Pecalang aja pak. Pecalang itu apa? Kayak ya Satpam, satpol. Sampai batal. Minum dulu pak. Itu ada ember. Gede sekali. Iya. Oh jadi ya kalau di rumah suka begini nih, guyon-guyon gini. Wah kalau lagi marah Pak Haji, Oh, nggak kalau usah marah. ditanya deh. Kalau lagi marah. Semua kata-kata halus tuh keluar Pak Haji. Oh. Wah sekarang dikasih meme. Iya. Ini udah ada. Biar jinak kasih meme aja. Ya. Kalau enggak gimana kan gonggong terus. Iya. Tuh, iya. Haruskah makatu? Ya, coba ajarin Haji Marco. Ajarin Haji Iya Marco. Pak Haji. Ajarin dulu. Apa yang Haji Marco praktekin ke istri, ajarin Iya. ke Dikasih dia ilmu praktekin. malah. Iya kata Pak Haji kan harus apa? Nyonyok. Ah, Iya. iya. Nyonyok itu apa? Susu. Nete. Setelah nyonyok apa? Harus makatu. Iya. Jadi harus dilanjut dengan ML karena Pak Haji menyarankan kita itu ilmu kasih sayang. Kasih sayang antara suami dan istri. Jadi seperti biar rezekinya datang, kita harus senang, sayang sama istri, sayang sama suami, nggak ada istilahnya komplain atau marah. Jadi kita kayak pengertian baru lagi, maka hati senang rezeki datang. Iya. Ketika kita mulai nyonyok, itu istri kita tuh harusnya ngucapin apa? Bunuh kepala kita ya, terus dibilang pasti ya, bulan ini kobul amin, alhamdulillah suami saya dan saya hidup dalam keberlimpahan, amin gitu. Jadi istri kita ketika dinyokin istri kita ngomong, kata Pak Haji harus 99 kali kiri, 99 kiri, kanan juga 99 juga. Itu satu hari berapa kali atau satu minggu? Kalau Pak Haji biasanya sebanyak-banyaknya katanya. Itu mau nggak sebanyak-banyaknya? Mau. Aduh. Mau ya. Oh,
Mau sajan ya. Mau sajan itu artinya mau sekali Pak Haji. Mau. Nah itu saya Pak di kan kalau pas pingin banget, terus istri saya capek karena kerja, saya harus mengerti itu. Nah, besok pagi kan malam tidur, besok pagi kan apa namanya sudah hilang capeknya gitu. Nah saya yang nggak terlalu mood, diperkosalah saya. Nah pas kejadian itu saya bilang ya alhamdulillah gitu aja. Gitu. Cuman ya kan saya maunya kalau pas saya pingin saya dapat gitu. Tapi keseringan saya pingin ya pending dulu karena harus ngertiin kondisi istri saya. Jadi kata Pak Haji baiknya istri itu nawarin untuk nyonyok itu. Terus kalau istri saya gitu apa namanya tuyulku waktunya nenen gitu. Jadi gitu lah. Ya tuyul pasti mirip. Nggak usah pakai baju ya, yang ada baju lepas semua. Apa Balinya apa balerong ya? Melalung. Tuyul. Jadi ilmu kasih sayang. Hati senang, suami senang, istri senang, rezeki datang. Kalau suaminya isinya itu hati sedih, rezekinya pergi. Itu ilmu Pak Haji, mantap pokoknya. Jadi ilmu cinta kasih, romantis. Jadi saya nggak setuju kayak bapak dan ibu kita buka usaha apa ya supaya kita punya tambahan ekonomi. Saya nggak setuju. Saya lebih setuju kita romantis sama pasangan kita. Rezeki datang sendiri. Kita romantis sama pasangan kita, rezeki datang sendiri. Jadi romantis tuh bikin kita lengket. Sehingga banyak untuk datengin rezeki. Tuh romantis. Bisa gak nanti romantis? Pulang dari sini. Kapan? Sekarang aja. Sekarang. Terima kasih Pak Haji. Terus kalau untuk saya Pak Haji, kekurangan saya menurut penglihatan Pak Haji di bagian mananya Pak Haji? Mbaknya cuma satu. Mbaknya jangan kepancing jengkel sama suami. Nah mbaknya suka kepancing jengkel suami. Iya kadang-kadang terus terang iya Pak Haji. Kata-katanya buat telinga agak semayan panas sih. Ya nggak boleh. Jadi gimana? Diam aja ya? Ya kalau orang Jawa bilang legowo, maklumin. Ya. Kalau bahasa premannya bodo amat. Tapi dia sering tersinggung Pak Haji. Kalau saya begitu bodo amat. Ya jangan diucapin pakai mulut, tapi mbaknya dalam hati aja. Karena kalau mbaknya ngucapin nanti dia lebih panas lagi. Iya baik. Jangan. Baik. Jadi mbaknya legowo, maklumin. Iya. Maklumin. Soalnya kalau mbaknya kepancing jengkel sama dia, mbaknya jadi di sininya gemuruh. Iya betul. Nggak boleh. Kan kalau gemuruh jadinya ngebakar. Langsung dikeluarin. Langsung. Dikeluarin. Ya nenen. Jadi ada dikasih cebokan. Ini cebokan. Iya. Bukannya segar, bukannya laut, tapi cebokan. Itu diapain Pak? Dimanin? Buat masak nasi. Masak nasi. Buat bikin kopi. Bubur ayam, bubur kacang hijau. Iya. Jadi mbaknya cebok alat kelamin mbaknya, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin kopi, buat bikin teh. Sambil mbaknya bilang, suami saya bawa rezeki yang banyak, suami saya nurut, manut, katut dulu ya, nurut, manut, katut, sayang, setia, baru terakhir. Suami saya bawa rezeki yang banyak, sebulan penghasilannya 10 miliar. Terus diucap, nanti begitu. Amin. Jadi maunya saya gini mbak, saya nggak setuju kalau mbaknya harus kerja keras, tapi saya setuju kalau mbaknya yakinnya yang keras, karena sugesti. Pasti saya punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti saya punya usaha sendiri, pasti saya punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti. Nah karena mbaknya ngucapin terus, alhamdulillah akhirnya Allah kasih jalannya. Coba cerita yang orang Libya, Amir Gaddafi yang ketinggalan pesawat
mau berangkat haji kemarin tanggal 29 baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Haji 2025 ini. Haji Ya. 2025. Jadi jamaah yang dari Libya, karena dia paspornya bermasalah, maka dia harus ditinggal, harus ngurus paspor, diselesaikan dulu urusan di imigrasi, diselesaikan lebih dahulu karena ada masalah. Tetapi jam terbangnya harus detik itu kan harus terbang. Iya. Pilotnya enggak mau. Ngapain harus nungguin satu orang? Tinggal. Tinggal Terbang. terbang. Baru beberapa saat, belum sampai 1 jam, baru setengah jam, pesawatnya balik, ada masalah. Ternyata si Amar Gaddafi ini penuh keyakinan, pasti saya berangkat, pasti saya berangkat. Oh, yang pasti mau naik haji itu. Mau naik haji. Oh iya tahu saya. Nih, Iya, nah 3 itu kali. kebetulan yang pas di mana di airport itu ngobrol sama pasiennya Pak Haji Orang di Indonesia. sana, orang Indonesia yang Orang ada Indonesia. di airport kenal apa tahu Iya, iya. Gaddafi yang sedang Ngobrol, begitu iya. ditanya nggak jadi berangkat, pasti saya berangkat. Itu pesawatnya sudah terbang, pasti berangkat, pasti berangkat, balik lagi akhirnya. Kedua diservis, pesawatnya diperbaiki, Tetap enggak mau. tetap nggak diajak dia, Nggak nggak diajak. Nggak Yang mau kedua pilotnya. tetap Terbang. pergi, tetap terbang. Temennya yang orang Indonesia tanya lagi, tuh datang nggak diajak lagi kamu? Pasti saya berangkat, pasti saya berangkat, pasti saya berangkat. Penuh keyakinan. Balik lagi. Turun lagi, balik lagi. Pesawatnya. Akhirnya pesawatnya balik lagi, diservis, selesai. Untuk menambah keyakinannya, ini pasti gara-gara Iya. Orang penumpang satu itu. Ajaklah dia akhirnya. Alhamdulillah berangkat akhirnya. Berangkat sampai ke Jeddah. Keyakinan tingkat tinggi yang sampaikan Pak Haji itu memang harus mendarah mendaging, penuh keyakinan. Seperti masnya naklukkan Istri istri tercinta saat SMA dulu. ditaklukkan Taklukkan, yakin pasti. dengan gantengnya. Ah. Walaupun pas 49 tahun dengan botaknya. Dengan penuh keyakinan. Yang penting kenyang ya. Ya. Gak tahu. Aceng. Oke. Yang penting kenyang. Kenyang. Yang penting kenyang. Kenyang Bali. Iya. Kenyang Bali. Jadi keyakinan itu seperti Iya. saat bangsa Indonesia merdekanya tahun Iya. berapa? 45. 45. Diucapkannya merdeka Indonesia Raya, merdeka, merdeka 1928. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Iya, Bertahun-tahun Sumpah tuh. Pemuda. Ketemu merdeka. Ketemu lagi. Merdeka. Ketemu lagi. Merdeka lagi. Padahal nggak merdeka-merdeka. Merdeka. Merdekanya 45. Tapi ngucapnya dari 28. Iya. Sumpah Pemuda dari 28 kalau ketemu merdeka. Ketemu lagi merdeka. Kapan merdekanya, Bos? Merdeka, yang penting merdeka aja, merdeka. 45 merdeka. Presiden sekarang Pak Prabowo ijab sama Allah. Jadi wakil presiden. Gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Ijab lagi sama Pak Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi Pak Gibran baru jadi. Berapa kali deh? 4 kali. 4 kali. Nah, ibu juga begitu. Pasti saya cair 10 miliar. Belum, ucap lagi. Belum, ucap lagi. Pak Haji yang paling manjur ngucapnya pada saat kapan sih?
pada saat nenenin suami. Jadi pada saat suami nenen, ibu ngucapnya di atas ubun-ubun sambil berdoa. Pasti punya modal 10 miliar, pasti punya modal 10 miliar. Diucapkan Pak Haji. Diucapkan di atas ubun-ubun sambil bapak nenen. Nanti tangan kiri ibu atau tangan kanannya ibu atau tangan kiri ibu sambil ngeremes alat kelaminnya suami. Gitu. Apa tadi bahasa ngacang kalau Bali? Kenyang. Itu kalau muncrat gimana Pak Haji? Apa? Kalau muncrat itu pegang-pegang terus. Rugi jadinya. Ada apa? Nggak apa-apa, yang penting kan 10 miliar. Oh iya betul. Yang penting 10 miliar gitu. Itu bisa dilakukan tiap bulan Pak Haji ya? Tiap hari. Tiap hari. Nggak boleh tiap bulan, tiap hari. Tiap hari. Rutinitas lah Pak Haji ya? Apa? Rutinitas ya? Rutinitas. Paling Paling manjur kalau dikerjain jam-jam 10, jam apa? 11, jam 12 menjelang duhur. Itu manjur banget. jam 10 jam Pun pas kerja tuh Pak Haji. Apa? Pas kerja saya. Nggak apa-apa. Diganti hari jamnya bebas. Oh begitu, baik-baik. Jadi nanti ibu ngerjainnya jam berapa bisanya misalkan? Paling nggak jam 8 setelah Isya deh kayaknya. Jam abis Isya. Iya, setelah Nah, Isya. jamnya dibikin jam 11 siang. Kajian deh. Diputer dulu. Kita berturut-turut kemarin lagi kita sama hari ini kita ketemu orang tamu-tamu dari Bali. Kemarin dari Bali, dari Amerika. Ya. Amerika tinggal di Bali, Bali tinggal di Amerika, datang ke sini sama kakaknya. Ya. Terus jadi nanti bener ya. Mainnya abis Isya nggak apa-apa, tapi jamnya diputer jam 11 siang, jam 10 pagi. Oh itu ngaruh Pak Haji? Nah, Ngaruh? oh ngaruh. Oh muter jam itu? Ya, jadi kan yang tadi kita ngantuk jadi nggak ngantuk. Semangat siang terus. Semangat siang. Semangat siang. Ah? Apa? Ilmuwan. Ya, apa lagi kamu? Ya. Tadi dulu apa lagi saya lupa jadinya gara-gara memek. Pokoknya gini bos, acara ini kita bikin sambil kekeluargaan aja, jadi Iya, gak iya. usah serius, Oke. karena kan Ya, saya kita udah ngerti. usia 50-an ya, mau 50. Memang- Ah, dibawa santai. Yang penting Itu sudah. harus terkabul. Iya. Gimana caranya harus terkabul. Jadi nenen bisa dong tiap hari, Insya Allah bisa. bisa. bisa ya. Insya Allah bisa. Terus apa lagi? Masalah kesehatan sudah. Nah berteman, masalah saya harusnya bagaimana kok saya merasa seperti dimanfaatkan sama teman. Kok di saat dia susah aja mau datang ke saya, tapi di saat saya punya kesulitan, walaupun saya tidak ngomong, "Wih saya susah, bantu dong," walaupun saya, tapi paling nggak kan namanya kita sudah berteman kan paling nggak ada rasa pengertian lah. Tapi kok sulit sekali saya. Nanti ibu pada saat nenenin bapak, kan ibu nggak pakai celana dalam. Nanti diremes alat kelamin ibu pakai tangan ibu, nanti diusapin ke muka bapak. Teman-teman bapak orang kaya-kaya semua, sambil nenen. Nanti bapak yang temannya semua orang kaya, yang nggak kaya nggak ada. Remes alat kelamin Beberapa ibu, kali taruh itu. di mukanya bapak. Berapa kali saya? 9 kali. 9 kali. Berarti saya remes gini, saya usap gini. Ya, ibu yang remes. Saya. Oh, ibu yang remes. Ibu yang ngeremes alat kelamin ibu taruh di muka bapak. Kalau bapak yang ngeremes alat kelamin ibu, Repot. jadi beda Beda. hajatnya, Maunya. maunya. Oh gitu. Ya. Saya juga hampir sama Pak Haji dengan cerita suami saya bahwa tuh saya ngerasa sering dimanfaatkan. Apakah sama ilmu? Sama, bapak ya? ngeremes alat kelamin bapak taruh di wajahnya ibu. Semua teman-temannya istri orang kaya raya, tajir melintir,
semua teman-temannya. Jadi yang berteman ibu nggak ada orang susah, semua orang kaya-kaya semua. Dan kalau bisa nanti titip modal semua ke ibu, ibu tinggal kelola. Oh jadi itu yang diucapkan nanti ya? Baik. Alat kelamin bapak remes, taruh di wajah ibu. Remes alat kelamin bapak, taruh di wajah ibu. Nanti yang datang berucap teman Ya. saya orang kaya teman saya. semua titip modal. Bisa? Bisa. Ada lagi? Pasti ya. 10 miliar ya tiap bulan ya. Amin, amin. Pasti amin. 10 miliar tiap bulan. Amin, pasti. Pasti 10 miliar tiap bulan. Pasti. Setiap hari. Ya. 10 miliar Tiap harinya setiap hari. nenen. Terkabul, ya. Terkabul ya bos. Terkabul, ya. Investornya di mana? Di Renon, Pak. Oh, ya, no. Ya, Renon BK. Banyak temen di sana. Ya, terkabul. Alhamdulillah. Baut. Ya.